Malam itu, setelah Dimas pulang, Bude Aisyah tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang pertemuan mereka sore itu terus berputar di benaknya. Dia teringat senyuman Dimas, cara dia berbicara dengan penuh semangat, dan bagaimana mereka berbagi tawa. Ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka, dan Bude Aisyah merasa terjebak dalam perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Keesokan harinya, Bude Aisyah memutuskan untuk menghabiskan waktu di kebun. Dia menyukai kebun kecilnya yang dipenuhi dengan berbagai bunga dan tanaman. Setiap pagi, dia merawat kebun itu dengan penuh cinta, seolah-olah setiap tanaman adalah bagian dari dirinya. Sambil memangkas beberapa cabang, dia teringat kembali saat-saat ketika Dimas masih kecil, berlari-lari di antara tanaman, tertawa dan bermain. Sore harinya, saat Bude Aisyah sedang menyiram tanaman, dia mendengar suara langkah kaki di jalan setapak. Dia menoleh dan melihat Dimas mendekat, kali ini dengan wajah yang lebih ceria. "Bude, aku kembali," serunya sambil melambaikan tangan. Bude Aisyah merasa hatinya berdebar. "Dimas, senang sekali kamu datang lagi. Ayo, kita duduk di teras." Mereka berdua duduk di teras, dikelilingi oleh aroma bunga yang semerbak. Dimas membawa beberapa buku yang dia pinjam dari perpustakaan kampus, dan mereka mulai membahas tentang pelajaran yang sedang dia pelajari. Namun, pembicaraan mereka tidak hanya terbatas pada akademis. Dimas mulai menceritakan tentang teman-teman barunya, kegiatan di kampus, dan berbagai pengalaman menarik yang dia alami. "Di kampus, aku ikut organisasi mahasiswa. Kami sering mengadakan acara dan kegiatan sosial," kata Dimas dengan antusias. "Aku merasa sangat bersemangat bisa terlibat dalam hal-hal seperti itu." Bude Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, bangga melihat Dimas tumbuh menjadi sosok yang aktif dan peduli. "Itu luar biasa. Dimas, kamu selalu punya semangat yang tinggi. Bude yakin kamu akan melakukan banyak hal hebat." Dimas tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Tapi kadang aku merasa kesepian, Bude. Meskipun banyak teman, aku merasa tidak ada yang benar-benar mengerti aku." Bude Aisyah merasakan kepedihan dalam suara Dimas. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan Dimas dengan lembut. "Dimas, kamu tidak sendirian. Bude selalu ada untukmu. Kamu bisa bercerita tentang apapun." Dimas menatap Bude Aisyah, dan dalam momen itu, ada keheningan yang penuh makna. Dia merasakan kehangatan dari sentuhan tangan Bude Aisyah, dan hatinya bergetar. "Terima kasih, Bude. Aku sangat menghargai itu." Setelah beberapa saat, Dimas mulai bercerita tentang kenangan masa kecil mereka. "Ingat tidak, Bude, saat kita pergi ke taman dan bermain layang-layang? Aku selalu ingat bagaimana kamu mengajarkanku cara menerbangkan layang-layang." Bude Aisyah tertawa, mengenang kembali momen-momen itu. "Iya, kamu sangat berbakat. Layang-layangmu selalu terbang tinggi. Kita bahkan pernah memenangkan lomba layang-layang di kampung." Dimas tersenyum lebar. "Itu adalah salah satu hari terbaik dalam hidupku. Aku merasa sangat bahagia bisa bersamamu." Mereka melanjutkan pembicaraan, mengenang berbagai kenangan indah yang pernah mereka bagi. Setiap cerita yang mereka bagi semakin mendekatkan mereka satu sama lain. Bude Aisyah merasakan kehangatan yang mendalam, seolah-olah mereka terhubung dalam cara yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Saat malam tiba, langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Dimas dan Bude Aisyah masih duduk di teras, menikmati suasana yang tenang. Dimas mengambil cangkir teh yang disajikan Bude Aisyah dan menatapnya dengan serius. "Bude, aku ingin tahu lebih banyak tentang masa muda kamu. Apa yang membuatmu bahagia saat itu?" Bude Aisyah terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia merasa senang bisa berbagi cerita. "Oh, banyak sekali. Saat aku masih muda, aku suka bermain di luar, berlari di antara pepohonan, dan menghabiskan waktu dengan teman-temanku. Tapi yang paling berkesan adalah saat aku bisa menghabiskan waktu dengan keluargaku." Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa ada momen tertentu yang paling kamu ingat?" Bude Aisyah tersenyum, mengenang kembali masa-masa itu. "Ada satu momen yang selalu kuingat. Suatu hari, kami pergi berlibur ke pantai. Kami bermain air, membangun istana pasir, dan tertawa bersama. Itu adalah salah satu hari terindah dalam hidupku." Dimas melihat Bude Aisyah dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Aku ingin merasakan kebahagiaan itu, Bude."
Aku ingin bisa menciptakan kenangan indah seperti itu. Bude Aisyah merasakan harapan dalam suara Dimas. Kamu pasti bisa, Dimas. Hidup ini penuh dengan kesempatan untuk menciptakan kenangan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan. Mereka melanjutkan pembicaraan hingga larut malam, berbagi cerita dan tawa. Dalam keheningan malam, Dimas merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Bude Aisyah. Dia merasa nyaman dan aman, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu momen indah ini. Ketika Dimas akhirnya pamit untuk pulang, Bude Aisyah merasa sedikit berat hati. Dia ingin waktu ini tidak berakhir. Dimas, terima kasih sudah datang. Bude sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Dimas tersenyum. Aku juga, Bude. Aku akan kembali lagi. Kita harus membuat lebih banyak kenangan bersama. Setelah Dimas pergi, Bude Aisyah duduk sendirian di teras, merenungkan pertemuan mereka. Dia merasa ada sesuatu yang baru dan indah dalam hubungan mereka. Meskipun mereka adalah keluarga, ada kedekatan yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Bude Aisyah tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga menyadari pentingnya menjaga batasan yang sehat. Malam itu, Bude Aisyah tidur dengan senyuman di wajahnya, memikirkan Dimas dan semua kenangan indah yang mereka bagi. Dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia merasa bersemangat untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Sore itu, sinar matahari mulai meredup, memberikan nuansa hangat di dalam rumah Bude Aisyah. Aroma teh yang sedang diseduh menyebar ke seluruh ruangan, bercampur dengan wangi kue yang baru saja keluar dari oven. Bude Aisyah, seorang wanita parubaya dengan senyuman yang selalu hangat, sedang menata meja makan kecil di teras belakang rumahnya. Dia merasa senang karena ponakannya, Dimas, akan datang berkunjung setelah beberapa minggu tidak bertemu. Dimas adalah mahasiswa yang baru saja menyelesaikan semester pertamanya di universitas. Dia adalah sosok yang ceria dan penuh semangat, selalu membawa keceriaan kemanapun dia pergi. Bude Aisyah sangat menyayangi Dimas, menganggapnya seperti anak sendiri. Dia ingat betapa Dimas kecil selalu datang ke rumahnya, bermain dan bercerita tentang segala hal. Kini, Dimas telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan cerdas, dan Bude Aisyah merasa bangga melihatnya berkembang. Ketika pintu gerbang berbunyi, Bude Aisyah segera beranjak dari tempatnya. Dia membuka pintu dan melihat Dimas berdiri di depan, membawa tas ransel di punggungnya dan senyum lebar di wajahnya. Bude, aku datang, serunya ceria. Bude sudah menunggu kamu. Dimas, ayo masuk, jawab Bude Aisyah sambil memeluk Dimas dengan hangat. Dimas membalas pelukan itu dengan penuh kasih, merasakan kehangatan yang selalu dia rindukan. Setelah masuk ke dalam rumah, Dimas meletakkan tasnya di sudut ruangan dan langsung menuju ke meja makan. Wah, Bude, kue ini terlihat enak sekali, ujarnya sambil mengamati kue yang ditata rapi di atas piring. Ini kue favoritmu, kan? Aku buat khusus untuk kamu, kata Bude Aisyah sambil menuangkan teh ke dalam 2 cangkir. Ayo, kita nikmati bersama. Mereka duduk di teras, dikelilingi oleh tanaman hijau yang subur. Suara burung berkicau di kejauhan menambah suasana hangat sore itu. Dimas mengambil sepotong kue dan menggigitnya. Matanya berbinar. Enak banget, Bude. Seperti biasa, kamu memang jago masak. Bude Aisyah tersenyum bangga. Terima kasih, Dimas. Senang kamu suka. Ceritakan, bagaimana kuliahmu? Apa ada yang menarik? Dimas mulai bercerita tentang kehidupannya di kampus, tentang teman-teman barunya, dan berbagai kegiatan yang diikutinya. Bude Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memberikan komentar. Dia merasa senang melihat Dimas berbicara dengan semangat, seolah-olah semua yang dia katakan adalah hal yang paling menarik di dunia. Saat Dimas bercerita, Bude Aisyah tidak bisa tidak memperhatikan betapa tampannya Dimas. Dia melihat bagaimana Dimas berbicara dengan percaya diri, bagaimana senyumnya bisa membuat suasana menjadi lebih ceria. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dimas, sesuatu yang membuat Bude Aisyah merasa bangga sekaligus terpesona. Ketika Dimas selesai bercerita, mereka terdiam sejenak, menikmati teh dan kue. Dalam keheningan itu, Bude Aisyah merasakan ketegangan yang lembut di antara mereka. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Dimas, di sisi lain, juga merasakan hal yang sama.
Dia merasa nyaman dan aman di dekat Bude Aisyah. Tetapi ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh dalam dirinya. Bude, aku rindu masa-masa kita bermain di taman, kata Dimas tiba-tiba, mengingat kenangan indah masa kecil mereka. Kamu selalu membawaku ke sana setiap akhir pekan. Bude Aisyah tersenyum, mengenang kembali saat-saat itu. Iya, Dimas. Kita sering bermain layang-layang dan berlari-lari di antara pepohonan. Kamu selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal. Dimas tertawa. Itu karena kamu selalu mendukungku, Bude. Aku merasa beruntung punya kamu. Mereka saling bertukar cerita tentang masa lalu, mengenang tawa dan kebahagiaan yang pernah mereka bagi. Setiap cerita yang mereka bagi semakin mendekatkan mereka satu sama lain. Bude Aisyah merasakan kehangatan yang mendalam, seolah-olah mereka terhubung dalam cara yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi oranye keemasan. Dimas dan Bude Aisyah masih duduk di teras, menikmati suasana yang tenang. Dimas mengambil cangkir teh Bude Aisyah dan menatapnya dengan serius. Bude, aku ingin berterima kasih. Kamu selalu ada untukku, dan aku sangat menghargainya. Bude Aisyah merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Dimas. Dimas, kamu adalah bagian terpenting dalam hidupku. Melihatmu tumbuh menjadi pria yang baik adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Dimas merasakan ketegangan yang manis, seolah-olah ada jembatan yang menghubungkan hati mereka. Bude Aisyah juga merasakan hal yang sama, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang dan tidak membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ketika malam mulai menjelang, Dimas memutuskan untuk pulang. Dia berdiri dan merapikan tasnya, tetapi sebelum pergi, dia menatap Bude Aisyah dengan penuh rasa terima kasih. Bude, aku akan kembali lagi. Kita harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Bude Aisyah mengangguk. Senyumnya tak pernah pudar. Tentu, Dimas. Bude akan selalu menunggu kedatanganmu. Setelah Dimas pergi, Bude Aisyah duduk sendirian di teras, merenungkan pertemuan mereka. Dia merasa ada sesuatu yang baru dan indah dalam hubungan mereka. Meskipun mereka adalah keluarga, ada kedekatan yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Bude Aisyah tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga menyadari pentingnya menjaga batasan yang sehat. Malam itu, Bude Aisyah tidur dengan senyuman di wajahnya, memikirkan Dimas dan semua kenangan indah yang mereka bagi. Dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia merasa bersemangat untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Pagi itu, Bude Aisyah bangun dengan semangat baru. Sinar matahari yang hangat menyinari kamarnya, dan suara burung berkicau di luar jendela menambah keceriaan hari itu. Dia merasa bersemangat untuk memulai hari, terutama karena Dimas berjanji akan datang lagi. Setelah menyiapkan sarapan, Bude Aisyah memutuskan untuk merawat kebun kecilnya sebelum Dimas tiba. Dia menyukai saat-saat di kebun, di mana dia bisa merenung dan menikmati keindahan alam. Ketika Dimas tiba, dia membawa senyum lebar dan semangat yang tak terbendung. Bude, aku datang, serunya sambil melambaikan tangan. Bude Aisyah merasa hatinya berdebar melihat Dimas yang tampan dan ceria. Selamat datang, Dimas. Ayo, kita sarapan dulu, kata Bude Aisyah sambil mengajak Dimas ke meja makan. Mereka menikmati sarapan bersama, berbagi cerita tentang rencana mereka untuk hari itu. Dimas mengusulkan untuk pergi ke taman, tempat di mana mereka sering bermain saat Dimas masih kecil. Setelah sarapan, mereka berangkat ke taman. Suasana di taman sangat menyenangkan, dengan angin sepau-sepau dan bunga-bunga yang bermekaran. Dimas dan Bude Aisyah berjalan beriringan, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Dimas mulai bercerita tentang berbagai hal yang dia pelajari di kampus, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Bude, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Dimas tiba-tiba, menghentikan langkahnya. Bude Aisyah menatapnya dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan di udara. Ada apa, Dimas? Kamu terlihat serius, jawab Bude Aisyah, merasa sedikit cemas. Dimas menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang berubah antara kita. Sejak aku kembali ke sini, aku merasa lebih dekat denganmu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya,
Tetapi aku merasa terhubung denganmu lebih dari sekadar hubungan keluarga. Bude Aisyah terkejut mendengar pengakuan Dimas. Hatinya berdebar, dan dia merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Dimas, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Kita adalah keluarga. Dimas mengangguk, tetapi matanya tetap penuh harapan. Aku tahu, Bude. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa nyaman dan bahagia. Aku ingin kita bisa berbagi lebih banyak momen seperti ini. Bude Aisyah merasa terombang-ambing antara perasaannya dan tanggung jawabnya sebagai seorang bibi. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, tetapi dia juga menyadari pentingnya menjaga batasan. Dimas, kita harus berbicara tentang ini dengan hati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru. Dimas mengangguk, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Aku mengerti, Bude. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai hubungan kita. Kamu adalah orang yang paling berarti bagiku. Mereka melanjutkan berjalan di taman, tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Ada ketegangan yang manis, seolah-olah mereka berada di tepi jurang, siap untuk melangkah ke arah yang tidak pasti. Bude Aisyah merasakan hatinya bergetar, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Setelah beberapa saat, mereka menemukan tempat duduk di bawah pohon rindang. Dimas duduk di samping Bude Aisyah, dan mereka terdiam sejenak, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Bude Aisyah merasakan kehangatan dari kehadiran Dimas, dan dia tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas semakin dalam. Dimas, aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mendukungmu. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi bagian dari hidupku, kata Bude Aisyah, berusaha untuk mengekspresikan perasaannya tanpa melanggar batasan. Dimas menatap Bude Aisyah dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu, Bude. Dan aku sangat menghargainya. Aku hanya ingin kita bisa berbagi lebih banyak momen indah bersama. Mereka berbagi pandangan yang penuh makna, dan dalam momen itu, Bude Aisyah merasakan bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar keluarga. Dia ingin melindungi Dimas, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya yang semakin dalam. Setelah beberapa saat, Dimas memecah keheningan. Bude, bagaimana jika kita mencoba untuk tidak memikirkan batasan itu sejenak? Mari kita nikmati momen ini tanpa tekanan. Bude Aisyah merasa terkejut dengan usulan Dimas. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang ingin dia ikuti. Baiklah, Dimas. Mari kita nikmati waktu kita bersama. Mereka mulai berbicara lebih bebas, berbagi cerita dan tawa. Dimas menceritakan lelucon lucu dari teman-temannya di kampus, dan Bude Aisyah tertawa terbahak-bahak. Dalam momen itu, semua ketegangan dan kekhawatiran seolah menghilang, digantikan oleh kebahagiaan yang tulus. Saat matahari mulai terbenam, Dimas dan Bude Aisyah duduk bersebelahan, menikmati pemandangan indah di depan mereka. Dimas menatap Bude Aisyah dengan serius. Bude, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untukku. Kamu adalah sosok yang luar biasa dalam hidupku. Bude Aisyah merasakan haru mendengar kata-kata Dimas. Dimas, kamu juga luar biasa. Melihatmu tumbuh menjadi pria yang baik adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Dimas merasakan ketegangan yang manis, seolah-olah ada jembatan yang menghubungkan hati mereka. Bude Aisyah juga merasakan hal yang sama, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang dan tidak membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ketika malam tiba, Dimas memutuskan untuk pulang. Dia berdiri dan merapikan tasnya, tetapi sebelum pergi, dia menatap Bude Aisyah dengan penuh rasa terima kasih. Bude, terima kasih untuk hari ini. Aku akan kembali lagi. Kita harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Bude Aisyah mengangguk. Senyumnya tak pernah pudar. Tentu, Dimas. Bude akan selalu menunggu kedatanganmu. Setelah Dimas pergi, Bude Aisyah duduk sendirian di teras, merenungkan pertemuan mereka. Dia merasa ada sesuatu yang baru dan indah dalam hubungan mereka. Meskipun mereka adalah keluarga, ada kedekatan yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Bude Aisyah tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga menyadari pentingnya menjaga batasan yang sehat.
Malam itu, Bude Aisyah tidur dengan senyuman di wajahnya, memikirkan Dimas dan semua kenangan indah yang mereka bagi. Dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia merasa bersemangat untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Dia berharap bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu saling mendukung dan menghargai satu sama lain, terlepas dari batasan yang ada.